Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini saya sangat senang sekali pemirsa TVRI. Kenapa ya Bang ya? Wah. Boleh dikasih tahu ke sebelah sini Bang? Iya, ternyata kita sebagai laki-laki tidak bisa hidup sendiri Oh tanpa gitu. pendamping. Oh gitu ya. Iya, Ada apa cerita nih Bang Belakangan kira-kira? ini kebetulan orang rumah itu berkunjung ke rumah orang tuanya. Bukan ada masalah Oh enggak ya? Iya, jadi gosip jadinya ya. Aman ya Bang ya? Iya, jadi kita pikir kita sebagai laki-laki kita semua bisa ngurusin, ternyata tanpa wanita rumah berantakan. Berantakan. Kayak kapal Titanic Oke. kena letusan gunung Krakatau gitu. Double-double ya gitu ya. Double-double. Bukan kapal pecah lagi ceritanya. Ternyata perempuan itu memang memiliki peran yang penting. penting sekali dalam Oke. setiap kehidupan kita. Iya luar biasa. Wih. Udah bisa nambah uang belanja nanti ya? Baik, pemirsa yang berbahagia, pemirsa TVRI, pada siang hari ini kembali lagi kami, saya Putra Andika Syagian bersama rekan saya. Widya Utami Putri tentunya. Kita balik lagi di Iya, Markombur, Bang Andika. Kita berkombur-kombur, bercerita, ya kan kali ini dengan tema, apa temanya? Silakan. Temanya ini menarik ya, apalagi untuk kaum perempuan ini. Aduh, luar biasa. Ini adalah Sumatera sebagai pelopor pers perempuan. Keren sekali. Ada rupanya ya? Ada, Kita ada. pikir nggak ada. Kok gitu, Bang? Pikir kan wartawan kan laki-laki semua. Iya. yang Mungkin itu pandai beberapa, berberita. ya mungkin banyak orang yang berpendapat bahwasannya kalau udah terkait dengan pers, jurnalistik itu lebih dominan laki-laki gitu. Tapi ternyata ada loh Bang perempuan. Wah, ini yang Keren ya, hadir di studio saat ini, bintang tamu kita ini Iya, sangat luar biasa ya. Yang pertama ada Bu Lia Anggiana Sution Esos MIKOM, salam selaku Putra. jurnalis perempuan. Ya Jurnalis jelas lah perempuan. pakai jilbab perempuan Iya. jurnalis ya kan. Kalau Abang bilang laki-laki juga luar Iya, biasa Bang berarti Bang. jurnalis laki-laki. Selanjutnya ada siapa di samping Widya? Sudah ada Dr. Phil Ikhwan Azhari MS, beliau ini adalah sejarawan. Nanti akan kasih kita edukasi juga bahwasannya pers perempuan itu ataupun jurnalis perempuan itu udah dari lama ada. Udah lama ada, ya kan? Tapi kita baru dengar nih sekarang. Ya ini merupakan sesuatu yang mungkin harus disampaikan nih kepada para pemirsa TVRI bahwasanya pers perempuan sudah ada sejak lama. Tapi ada sejak bagaimana sejarahnya mungkin silakan Widya. Oke, baik ini enaknya kita ke Pak Ikhwan dulu Iya, atau ke boleh. Kak Anggi dulu. Mungkin kayaknya kita enak ke Pak Ikhwan. Pak ya, Ikhwan terlebih dulu, dahulu. Nah, iya. ini kalau ngomongin soal pers ataupun juga jurnalis perempuan ya Pak Ikhwan. Tadi kita sudah dapat bocoran bahwasannya sebenarnya ini sudah ada sejak lama, tapi mungkin beberapa dari kita baru tahu bahwasannya jurnalis ataupun pers perempuan itu sebenarnya sudah dari dulu, bukan baru-baru saja begitu ya. Tapi untuk kiprahnya dari jurnalis perempuan Sumatera Utara ini seperti apa sih Pak? Boleh Iya. disampaikan ke kita? Ini Markombur ya? Ini Markombur. Ya, Markombur. Kalau Markombur kan ya ringan-ringan aja Ringan. ya. Saya bisa katakan perempuan dulu lebih hebat dari sekarang untuk jurnalisnya. Untuk jurnalisnya. Ya, jurnalis. Sekarang tidak ada koran perempuan. Ya. Dulu di Sumatera Utara ada 7. 7. Untuk Sumatera Utara 7. Mungkin diawali tahun berapa kira-kira Ya, itu, Pak? jadi 19 sudah ada koran perempuan. Koran perempuan pertama 19. di 19. Udah lahir. Ada yang lahir, ada. Oh belum. Kami masih di alam yang dirahasiakan. Iya. Jadi lebih 100 tahun yang lalu, ya, lebih 1 abad yang lalu sudah ada koran perempuan di Kota Medan. Ya. Dan nanti saya perlihatkan nanti kalau diperlukan ya seperti apa bentuk korannya itu ada saya bawa nanti. Ya. Ada banyak nih. Kemudian ada koran Suara Ibu, Suara Ibu. Suara ibu. Iya. Itu tahun 36 ya. Nanti ada koran Boru Tapanuli. Wih. Boru Tapanuli. Ya. Boru Tapanuli. Nama Bukan- koran? Ya, bukan yang dimakan itu, yang kembang. Itu bolu. Itu Bolu, bukan. Ya. Lapar aja bawaannya. Iya, Iya. makan siang nampaknya. Dan tulisannya pun masih pakai OE ya. Jadi iya, ejaan Swandi. Boroe Iya. Tapanoeli. Ya. Iya, iya, iya. Dan itu di tahun 30-an. Kalau Boru Tapanuli tahun 40. Di kota kecil. Kota Nopan. Kota Nopan. Bisa ada koran perempuan di kota seperti Kota Nopan. Suara Ibu tadi di Sibolga. Ya kan? Kalau perempuan bergerak itu di Medan. Nanti ada di Tarutung ya. Parsaulian Ni Soripada. Nama koran perempuan.
di Tarutung 1927. Bisa kita bayangkannya, perempuan, pergerakan perempuan. Itu sebelum kemerdekaan. Jauh. Iya, jauh. Dan itu Jauh. semua Pak Iwan perempuan semua dari mulai direksi. Ya, direksi ya, susunan redaksinya itu perempuan, walaupun pemerakarsanya untuk perempuan bergerak dan juga nanti di Sumatera Barat ya, itu yang mendahului itu untuk Sumatera itu Sumatera Barat 1912. Oke. Ya, itu Sunting Melayu namanya. Jadi yang memodali, yang memberikan apa ya, mendorong, membiayai itu laki-laki. Ya, tapi kemudian nanti yang menggerakkan, menjalankan koran-koran itu perempuan. Perempuan. Kecuali koran Suara Ibu. Suara Ibu itu sampai sekarang kita deteksi tidak ada campur tangan laki-laki dari segi permodalan. Dari permodalan pun tidak laki-laki. Ya, Wah. Perempuan ya. Tapi koran-koran yang lain itu ya laki-laki ikut mendorong. Sehingga bicara tentang pers perempuan, termasuk yang ada di Jawa misalnya ya, Putri Hindia, itu tidak bisa dilepaskan dari kita membicarakan dukungan laki-laki terhadap gerakan perempuan. Kan luar biasa itu kan. Sekarang kalau di zaman sekarang kan perempuan itu kan minta izin kan. Iya, Iya kan? Iya kalau diizinkan kan, macam tadi waktu Bang Kombur tadi mula-mula ya kan. Itulah berkombur dari itu ya kan. Ya, udah ditanya-tanya kan, ini bakal nambah uang belanja katanya. Jadi memberikan kebebasan. Kalau dulu dengan riwayat koran ini, laki-laki mendorong perempuan untuk berkiprah. Oke, oke. Ya, artinya dimodalinya lah, daripada ini di rumah aja dan dia tahu misalnya ya kan, istrinya cerdas, nulis begitu ya, menulis di surat kabar. Jadi Sunting Melayu itu laki-laki ya, Datuk Mangaraja namanya, sedangkan perempuan bergerak itu Parada Harahap ya, tokoh besar pers. Kalau orang PWI tahu itu ada, orang PWI Medan tahu itu ada gedung Parada Harahap namanya di PWI, dan ada nama jalan. Nah, dialah yang mendorong istrinya untuk menjalankan surat kabar, yang mungkin juga sulit dibayangkan di zaman ini ya. Artinya kan peran perempuan itu untuk kasus perempuan bergerak dan Sunting Melayu, juga Putri Hindia sebetulnya di Jawa itu didorong oleh laki-laki, didorong laki-laki untuk mereka sejajar. Kalau sekarang kan gerakan itu seakan-akan mau melawan kan. Iya, betul. Kok inti aja yang keluar ke sana kemari kan. Juga kan seperti pemberontakan kan. Iya, Nah, gitu dalam makomburnya seperti pemberontakan. Tapi di dalam sejarah pers perempuan kita nggak melihat itu ya. Saya nggak tahu nanti penelitian Anggi terhadap isi berita di perempuan bergerak ya, dia mengkontraskan atau memperlihatkan perlawanan antara perempuan dengan laki-laki atau tidak ya. Kalau itu bicara tentang gerakan feminisme liberal itu kan perempuan melawan laki-laki, perempuan mengambil hak-haknya yang dia ingin setara dengan laki-laki kan, itu kan gerakan-gerakan. Apakah perempuan yang mendirikan surat kabar bisa dikategorikan sebagai gerakan feminisme liberal? Ternyata dari kelahiran beberapa koran ini tidak, malah laki-laki yang mendorongnya. Itu cerita dongeng sejarahnya Oke, gitu. sejarahnya Baik, seperti Pak itu. Iwan. Ya, itu dongengnya, dongeng Seru sejarah. nampaknya kita Makomburnya. seperti dibawa ke tahun 1919 Iya, ini ya. kalau Ya. bisa dikasih layar Iya, gitu ya. bisa dikasih layar ya kan. Wow. Izin kita boleh ke Ibu Anggi, dulu. Kak Anggi kita Kak bilang Anggi, ya. ya. Boleh, Bang Putri. Kak Anggi sebagai jurnalis perempuan, ini satu hal yang mungkin apa ya, nggak semua perempuan mau mengambil profesi itu. Kira-kira bagaimana mungkin perjalanan Kak Anggi ya kan sebagai jurnalis perempuan ini diawali dari mana gitu? Kalau saya pribadi nih ya Bang Putra, itu mulai menjadi jurnalis itu karena suka menulis awalnya. Jadi karena dari SMP itu memang udah suka menulis ya, terjun bebas lah ke jurnalistik gitu Oh, setelah berarti dulu tamat kuliah. nulis mading gitu ya? Iya, cerpen, puisi gitu-gitu, sastra lah, lebih ke sastra. Kemudian nyemplunglah udah ke jurnalistik gitu. Nah, ketika sudah semakin kesini gitu kan, kita baca banyak
perjalanan sejarah pers perempuan di Sumatera ini, ternyata perempuan yang seperti yang dibilang Pak Iwan gitu, ternyata perempuan di masa lampau itu jurnalisnya ya yang lama itu memang luar biasa dibanding mungkin kita yang sekarang gitu. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan yang progresif revolusioner bisa saya bilang gitu ya, karena dari isinya kebetulan saya memang sempat meneliti perempuan bergerak gitu ya, konten-kontennya, dan juga mereka juga ikut terlibat dalam pergerakan kemerdekaan gitu. Jadi dalam isinya itu yang menarik ya, yang disinggung Pak Iwan tadi bahwa mereka itu kalau bicara feminisme gitu, mungkin kita ngomongnya wah sekarang ini digaungkan heboh-hebohnya gitu. Padahal di koran Perempuan Bergerak edisi 15 Mei 1919 mereka sudah menyebutkan gitu artikel tentang kata-kata feminisme gitu. Nah, yang menariknya di situ gitu ya, mereka menuntut kesetaraan ya antara perempuan dan laki-laki, tapi itu tidak lebih kepada liberalismenya barat gitu. Jadi ada kekasan menuntut hak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu, tapi khas Indonesia. Khas Indonesia. Terutama khas Sumatera gitu. Oh, gitu. Itu yang menarik. Jadi kalau misalkan kita baca itu ada disebut begini ya katanya. Kalau kata-katanya tidak terlalu pas ya karena tidak hafal betul. Tapi ada tulisan yang menyebutkan seperti ini. Feminisme kita ini sebaiknya kita jalankan di jalan yang bersih dan elok katanya gitu. Sesuai dengan adat dan agama kita. Oh, gitu. berarti tetap Iya. dalam jalur atau rel. Iya. adat Terus dan mereka agama. juga ada lagi menariknya kalau di Perempuan Bergerak itu ada rubrik khusus berunding. Jadi kalau kita lihat berunding itu kan nego ya. Iya, negosiasi. Seperti mereka menuntut adanya ini hak-hak kami Oh, gitu, iya, ini peran kami gitu di situ. Dan memang dari beberapa artikel berunding itu menarik gitu, banyak isu-isu yang selama ini mungkin terkait dengan diskriminasi terhadap perempuan. Itu di mereka situ tulis gitu. diungkapkan. Iya, jadi lebih memang kepada hak untuk mendapat pendidikan. Nah, mereka menuntut gitu supaya perempuan di masa lalu itu kan sedikit sekali gitu ya pribumi yang mendapatkan hak untuk sekolah. Gitu. Iya. Jadi mereka di situ terus-terusan ya bahasanya ada artikel yang menyebut, wahai kaumku perempuan, jangan mau hanya lemah karena kecantikan kita saja, tapi kita perempuan harus sekolah gitu. Karena apa? Karena itu tidak sia-sia, karena perempuan juga mendidik anak gitu. Jadi sudah ada bangkit kesadaran untuk perempuan itu ayo sekolah, belajar gitu, sama dengan laki-laki. Jadi tidak hanya laki-laki aja yang sekolah gitu. Terus juga yang menarik lagi ada juga artikel misalkan yang menyebut bahwa kami ini menuntut kesetaraan itu untuk pendidikan, untuk kesehatan gitu. Tidak kami meniru kebebasan di barat dia bilang. Gitu. Artinya bebas untuk mencari laki-laki itu ada artikelnya. Jadi kalau kita baca referensi tulisan-tulisan jurnalis perempuan masa lampau itu ya, jadi mereka itu sudah punya pemikiran kesetaraan hak yang sama dengan laki-laki, tapi tetap berada pada rule-nya itu gitu. Artinya tidak melawan Tidak keluar dari adat Berarti dan Kak agama. Lia, Kak Anggi juga punya motivasi ingin melanjutkan perjuangan itu lah ya kan. Jadi menariknya dari situ itu Bang Putra dan Kak Gigi. Nggak hanya dapur dan kasur gitu ya kan. Iya Pak Iwan, karena perempuan sekarang ini kan kalau ditanya gitu kan, mau menikah gitu kan, kamu bisa masak? Dia jawab, kalau kamu cari perempuan yang bisa masak ya kan, jangan kita membangun rumah tangga, kita membangun rumah makan saja. Karena bukan hanya masak saja ya kan, pekerjaan ternyata banyak emansipasi yang bisa dilakukan. Oke. Dan tentunya sebenarnya untuk menjadi seorang jurnalis perempuan atau pers perempuan, tantangannya itu kan banyak ya, Kak Anggi. Tentu Kak Anggi sudah merasakannya begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan dulu begitu Pak Iwan, apakah tantangannya itu masih sama? Kalau perempuan nih, identiknya ketika menjadi seorang jurnalis, balik lagi adalah terkait dengan gender begitu. Apakah perempuan bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis begitu dengan sebaik-baiknya, mengingat dia adalah seorang perempuan? Apakah memang sejak dahulu begitu Pak Iwan, isu ini masih menjadi sebuah stigma begitu ya di tengah masyarakat, atau seperti apa dari sejarahnya begitu Pak Iwan? Ya, kalau kita lihat ya, koran-koran di zaman dulu itu tidak memperlihatkan mereka action ya, seperti reporter datang ke sana Atau mungkin boleh sambil di Oke, Ya, kita coba shoot, ini ya. saya perlihatkan ya. ya ini coba kamera nanti di mereka to shot. justru
Ya, ini Menariknya, ini seperti Merupakan- ini ya, korannya, ini Oke. perempuan bergerak. ini yang pertama ini Pak ya. Ya. Ke sebelah Sebelah ya, Pak sini Iwan. ya, Oke. seperti ini ya. Siap, ini kamera ya. Ah, Iya. Ini perempuan Perempuan bergerak. Perempuan bergerak. Di sini ada the best Sturlustan Anwal. Nanti Itu artinya apa tanya bahasa- ke Bang Angge. Kan? Ya. Oke. 19 perempuan udah bikin surat kabar, Surat kabar. perempuan bergerak. Oke. Wah. Untuk suatu gambar ini seperti ini ya kan Barat. Redaksi Butet Sitijah, Medan. Sitinja. Nama Butet dulu, kalau sekarang Satijah, ya. Satijah, ya. Butet Satijah. Kalau sekarang kan nama Butet udah nggak ada kan dianggap. Iya, dianggap Kayaknya nama kurang ini, kekinian nama gitu ya. kampung. Ya, Butet Satijah gitu. Anong S Hamidah. Anong S, nggak ada lagi nama itu kan. Anong ya. kan. Anong Nggak S ada. Hamidah. Ini nama kalau menurut saya elit ya pada masa itu. Dan kalau kita baca di sini, mereka tidak ada misalnya pergi meliput begitu ya, tapi mereka pemikiran. Berarti yang ditulis di surat kabar adalah hasil pemikiran dari perempuan-perempuan masa itu. Pemikiran atau memberikan respon terhadap berita koran yang lain. Oke. Karena begini, mereka ini memang bisa menulis, ya, perempuan bergerak. Kan orang bisa menulis kalau dia membaca. Iya. Iya, Ya, iya. nggak mungkin bisa orang menjadi penulis kalau dia tidak membaca. Tidak membaca. Benar. Tadi Bu Anggi bilang dari SMP dia menulis, pasti dia udah banyak membaca. Nah, yang jadi masalah, orang bertanya, apa memang pembaca perempuan di zaman dulu? Itu pasti membaca. Iya dong. Mereka adalah membaca koran-koran berbahasa Belanda pada Belanda, waktu itu. iya. Oke. Seperti Kartini ya. Kartini itu kan membaca koran seperti The Lokomotif. Oh, Nah, nanti di HPN, di Hari Pers Nasional, kami akan pamerkan juga Ada juga ya. koran yang dibaca oleh orang-orang seperti Kartini gitu ya. Cuman hebatnya mereka ini dibanding Kartini kan cuma menulis surat, dan cuma satu orang yang membaca, ya. Dan dia tidak pernah menulis buku, ya. Di dalam hidupnya tidak pernah. Oke. Jadi ada narasi sejarah yang keliru yang mengatakan Kartini menulis buku, enggak Iya, pernah. iya. Saya pernah. Tapi perempuan-perempuan ini bukan menulis surat mereka, menulis di surat kabar. Itu namanya langsung diumumkan dan mereka di sini langsung memberikan apa ya, respon terhadap berita. Diskusi sana mereka bahas, itu yang mereka buat di sini. Kita tidak melihat seperti reportase ya. Semua artikel, pemikiran. Semua ini artikel. hanya bisa dibuat oleh orang-orang yang memang membaca banyak. Iya. Ya. Jadi lebih pers pada masa itu, pers perempuan pada masa itu memberikan semacam kalau di surat kabar tajuk atau memberikan semacam Pemikirannya. ya pemikiran respon pemikiran perempuan. Jadi nggak dibayangkan perempuan seperti generasi Anggi misalnya kan. Kalau kita lihat ya, termasuk di TVRI kan perempuan, ada Ibu Ranggini namanya misalnya, perempuan kesana kemari bawa kamera mewawancarai. Iya, benar-benar. Kita nggak di periode ini enggak, lebih banyak mereka ke pemikiran, memberi respon dan perlawanan. Ada satu surat kabar, Boleh saya pegang yang ini? ya boleh, Pak Iwan? boleh ya. Oke. Ini yang ini Di-shoot perempuan dulu bergerak. sebentar. Oke. Ke kamera ya kan. Boleh. Keren ya. Ya, ini Kamera koran diambil. yang masih misteri ya. Ini koran Suara Ibu namanya. Suara Suara ibu. ibu. Oh, ini Ya, pakai ejaan ini lama ya. Suara ibu. Suara Suara ibu. Iboe. Suara Ibu ya di sini ya. Ejaan suami. Ya. Ini kalau itu koran itu tadi itu diprakarsai oleh Parada Harahap laki-laki, tapi pimpinan redaksinya yang tadi saya sebut namanya Butet itu ya? istri dari Parada Parada Harahap. Harap. Oh, Butet tadi. Ya, jadi cobalah maju pemikiran perempuan gerakan. Jadi si laki-laki ini, si Parada ini meminta kepada perempuan untuk menjadi pemimpin kaumnya, Oh gitu. ya kan, untuk bergerak, ya. kaumnya, Dia yang memodali, termasuk misalnya Putri Hindia yang di Jawa itu juga begitu. Tetapi khusus koran ini tidak. Ini 32 orang mama-mama. Mama-mama. Ibu, makanya ibu kan? Iya. Oke, Ya. suara ibu. 32 orang mama-mama atau ibu di kota kecil Sibolga, tapi dulu termasuk besar itu di zaman itu ya. Medan, Sibolga sama Siantar itu termasuk kota besar di zaman itu. Kumpul 32 orang membuat organisasi namanya Persatuan Ibu. Ya, Komite Ibu. Kemudian setelah mereka kumpul, kita mau ngapain ini gitu, ya kan? Kita bayangkan kalau sekarang ibu-ibu kumpul mungkin mikirnya arisan, bikin apa begitu ya. Tapi mereka kan luar biasa buat perkumpulan, tapi tujuannya mendirikan surat kabar. Baik, baik, baik.
inilah dia suara ibu. Iya, Ini ternyata perempuan punya Iya. peran ya, Luar Pak. biasa. peran, dan ini mereka tidak dimodali oleh laki-laki. Iya, baik. Di sini ada iklan yang mengatakan beli, kayak kau perempuan belilah surat kabar ini. Dan salah satu yang luar biasa di sini, dan ini menurut saya relatif radikal, mereka menentang adat, Oke. menentang adat yang mendiskreditkan Perempuan. perempuan, yang mensubordinatkan Para perempuan sudah berani Berani di sini. menuliskannya di koran ini. Sudah berani Kenapa ini bersuara. timpang? Kenapa adat istiadat seperti ini? Ya, itu nggak muncul di sini, tetapi spirit kemerdekaan di sana ada. Di sana ada. Ya. Iya. Nanti ada koran yang lain Berarti seperti mereka aktivis juga dong, Iya, Pak Iwan, menyuarakan waktu zaman iya pada zamannya. Tapi nggak aktivisnya keluar rumah bawa apa? bahwa Melalui tulisan ya, kalau terus sampai di lokasi dapat nasi bungkus, Iya. dapat amplop. Mereka ke kantor, memang Ke ada kantor. kantornya. Iya, iya. Iya, perempuan bergerak, ada Boru Tapanuli, mereka ada berfoto di depan kantornya, mereka ada kantor berpakaian necis Oke. gitu. Oke. Oke. Seperti itu. Jadi Oke, model baik. perempuannya, jurnalisnya tidak yang Tidak seperti sama di masa ya. kini. Ya. Iya, baik. Ini Oke, siap. apa namanya seru Menarik sekali ya. nampaknya ya. Bu Kak Anggi, kita tahan dulu ya kan. Karena kita melihat juga pembahasan ini semakin lama semakin memanas. Karena saya juga baru tahu bahwasanya koran ini dibuat oleh para perempuan hebat, ya kan? Ternyata nggak satu tapi banyak ya. Iya, ini juga ada seorang perempuan yang ingin bernyanyi. Oke, baik. Iya, biasanya vokalis kita ini laki-laki. Laki-laki. Kali ini perempuan ya kan. Ini dari Keikustik ya. Oke, Iya, sudah berharap dengar tak ya. berpisah. Silakan Keikustik. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu. Langsung diiringin kan? Sampai aku Nama udah nggak kuat ya, Bang? udah tua rupanya. Alhamdulillah sadar diri ya. Alhamdulillah. Kembali lagi kita di Markombur ya. Markombur. Markombur kita kali ini dengan tema Sumatera sebagai pelopor pers Pers perempuan. perempuan. Oke. Kita ke Kak Anggi dulu ya. Iya, boleh langsung aja. Ini Kak Anggi, saya dengar kan Kak Anggi sekarang ini dulu pernah menjabat sebagai Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia. Sekarang jadi penasehatnya. Nah, ini apa kira-kira mungkin peran FJPI ini bagi para jurnalis perempuan? Silakan Kak. Iya. Jadi kita ini lahir di 22 Desember 2007 gitu ya. Di Medan nih malah. Di Iya. Medan, oke. Jadi kita yang menggawangi sampai sekarang itu sudah ada 14 cabang di 14 provinsi. Ini nanti di HPN pas tanggal 7 Februari mendatang itu juga kita bakal melantik yang Sulawesi. Iya, jadi mau 15 nih. Sumut, Medan. ya? Iya. Oke. Berawal dari keresahan kita, artinya kan kita sebagai jurnalis perempuan itu kan melihat ya langsung terjun ke lapangan, melihat keresahan masyarakat, problem masyarakat dan sebagainya gitu. Jadi kita merasa nih mikir nih sebagai jurnalis kita sebenarnya bisa berbuat lebih dari hanya memberitakan gitu. Tapi kita bisa melakukan banyak hal di luar itu gitu. Makanya kita sepakat untuk membentuk organisasi seperti perhimpunan begitulah. Oke. Muncullah dia forum jurnalis. Dulu namanya FJPSU karena masih Sumatera Utara Sumatera ya. Utara, oke. Berganti menjadi FJPI karena sudah mengindonesia. Oke. Mudah-mudahan menginternasional. Amin, amin, amin. Iya, Untuk jadi program-program yang iya, program kita edukasi ya, lebih ke peningkatan wawasan gitu kepada jurnalis, sampai juga kita melakukan advokasi kepada jurnalis yang mungkin mengalami kasus kekerasan atau di PHK gitu-gitu. Kita advokasi dan juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, di HPN ini kebetulan kita ada beberapa kegiatan nantinya gitu. Yang pertama itu di 7 Februari malam di Hotel Grand Mercure kita menggelar diskusi ini juga temanya. Menyusuri jejak Sumatera sebagai pelopor pers. Ada Pak Iwan juga, kami berdua. Kita lagi nih Pak. perempuan semua. Enggak. Enggak ya? Kemudian ada Mbak Uni Lubis, nanti ya itu Ketua FJP Indonesia, dia Pemret IDN. Kemudian ada Mbak Ninu, Ketua Dewan Pers ya sebagai keynote speaker juga. Dan ada Mbak Risa, peneliti pers dari Sumbar. Nah,
Nah, selain itu ada kegiatan lagi nih di besoknya, jadi berturut nih di tanggal 8 Februari itu kita bekerja sama, yang tadi bekerja sama dengan Dewan Pers dan Kedutaan Besar Australia. Nah, di yang 8 Februari itu siang kita bekerja sama dengan Rumah Literasi Ranggi, Kak Renggini. Oke. Iya, kita gelar kegiatan literasi digital, ya diskusi literasi digital untuk menghadapi pemilu 2024. Tapi di sana ada membahas peran Iya, jurnalis perempuan. Karena kan kita tahu menjelang pemilu nih biasa hoax makin banyak, fake news makin banyak gitu. Jadi butuh peningkatan literasi lah untuk mengusung supaya pemilu kita lebih berintegritas gitu, Bang. Jadi pembicaranya ada Mas Imam ya, terus juga Mbak Uni juga, terus kita mohon nih masih mudah-mudahan di Pak Ijek mau. saya pikir ngundang Najwa Shihab tadi. Next mungkin nanti Bang. Nanti ya, Iya. oke baik. Nah, Kak Anggi kalau kita berbicara terkait dengan jurnalis perempuan lagi ya, ini sebenarnya kalau dari pandangan Kak Anggi sendiri melihat saat ini sudah seberapa signifikan sebenarnya peran dari para jurnalis perempuan dalam hal isu-isu pembangunan daerah mungkin yang ada di setiap daerah masing-masing, khususnya di Sumatera Utara. Iya, kalau kita lihat tentu perempuan juga berpotensi untuk mengkritisi gitu. Banyak berita-berita yang kita buat juga mengkritisi pemerintah. Cuman kan masalahnya tetap ya dari dulu mungkin sampai sekarang itu jurnalis perempuan itu lebih banyak mungkin mendapat perlakuan diskriminatif. Dan masih dirasakan sampai sekarang? Iya, termasuk dalam bidang-bidang peliputan misalkan gitu. Jadi kalau misalkan yang jurnalis laki-laki itu lebih liputan politik, hukum gitu-gitu ya, kriminal gitu-gitu. Nah, kalau yang perempuan lebih difokuskan pada liputan humanis misalkan, ekonomi, Mungkin lifestyle gitu-gitu iya ya. pendidikan, iya lifestyle seperti itu. Jadi masih terjadi diskriminatif terhadap jurnalis perempuan di ruang-ruang redaksi kita gitu di media. Itu masih saja. Begitupun kita yang jurnalis perempuan tetap berupaya untuk melakukan kritik lah terhadap pemerintahan, terhadap pembangunan, untuk sama-sama berjalan lah supaya pembangunan kita juga bisa lebih baik gitu, mengkritisi kebijakan juga. Dari perempuan. Iya, iya. Jadi kita juga sering diskusikan tema-tema liputan yang menarik gitu. Jadi supaya itu juga mengasah kemampuan kita untuk kritis gitu. Iya. Iya. Jangan Anggota sampai nanti karena dia perempuan, ini nggak bisa nih program ini nggak Iya. cocok. Iya. Iya ya kan ada seperti itu. betul. Anggota ada berapa banyak Kak Anggi? untuk Kalau FJPI Sumut? sekarang 14 cabang, kalau dirata-ratain aja hampir 100 per cabang itu udah berapa ya? 1000-an lah ya. 1000-an. Tapi kalau di Medan ini ya berkisar 60-70. Kak Anggi, jangan sampai dengar anggota dewan nanti. Satu Iya. kursi nanti. Bercanda. Oke, baik. Oke, mungkin sedikit lagi ke Kak Anggi Iya. ya. Kak, tentunya memang tantangan bagi jurnalis perempuan itu kan memang masih ada dirasakan sampai sekarang. Tapi bagaimana kemudian dari FJPI membantu para teman-teman jurnalis perempuan untuk bisa mengatasi tantangan itu, Kak Anggi? Iya. Jadi kalau misalkan ketimpangan itu selalu terjadi gitu ya. Tidak hanya mungkin jurnalis tapi juga perempuan pada umumnya gitu. Kebetulan kami jurnalis jadi beban ganda itu yang kami alami lebih tinggi gitu ya Betul, dibanding mungkin perempuan karir yang lain gitu. Jadi kalau di ruang redaksi pengalaman saya ya dulu di media itu pernah mengalami itu piket jam malam itu sampai jam 12 malam gitu. Jadi kita tidak ada perbedaan kalau urusan itu dengan laki-laki. Ya piket. Tiket ya, betul. Iya, menunggu kejadian-kejadian besar biasanya. Nah, itu dan kita kan tentu kalau namanya perempuan di rumah juga memiliki beban domestik lagi Iya, gitu. benar, Jadi memang beban ganda itu selalu ada, terutama kami yang jurnalis itu memang bebannya lebih berat pastinya gitu. Tapi ya namanya kita tetap sebagai jurnalis ya harus tangguh dimanapun gitu, terutama di lapangan harus bisa mengejar liputan ya yang dan juga harus mengejar deadline juga kan. Kurang tangguh apa lagi sih Bang Andika? Di rumah beres, kerjaan beres gitu ya. Cicilan, Cicilan itu urusan laki-laki. urusan laki-laki. Astaga. Oke, baik. Iya, boleh ke Pak Iwan. Pak, Pak iya. Iwan, tadi kan sudah disampaikan mengenai sejarah tentang koran-koran yang didirikan oleh para aktivis, saya sebut istilah ya, aktivis perempuan, ya kan. Dan sekarang ini ada nggak yang sama seperti itu juga, Pak? Mungkin ada nggak koran yang didirikan juga oleh Perempuan. perempuan di zaman kita ini, zaman sekarang ini, Pak?
Saya nggak melihat, saya tidak melihat itu. Malah sebetulnya perempuan bergerak yang sekarang ini FJPI ini gitu ya. Iya kan, nggak ada dulu, baru kan 2000 berapa? 2007. 2 Desember. Kalau dulu kan baru buat ini. Dulu nggak ada perempuan jurnalis bersatu khusus perempuan, nggak ada. Mereka buatkan koran ya, untuk Sumatera Utara ada 7. Nah sekarang di era sekarang ini koran perempuannya nggak ada, mati, tiarap atau gimana, tapi organisasinya muncul, besar, bergerak. Ini jadi perempuan bergerak dalam tafsiran saya, perempuan bergerak dari 1 abad yang lalu, perempuannya bergerak dalam artian gerakan betul-betul bergerak udah. Kalau dulu kan ini judul koran ya, Iya. perempuan bergerak pemikiran. Kalau sekarang menuntut ya hal-hal yang dianggap tidak adil dalam dunia jurnalistik kan itu tadi yang disebut Anggi ya. Tapi kalau tadi kan dibilang ada seperti ada pembatasan ya, perempuan hanya boleh meliput segmen tertentu ya. Kalau kita baca ini, oh enggak, mereka enggak ada. Nggak ada Boleh nulis dibatasi apa aja. Jadi misalnya, Lintas batas ya. iya pertarungan apa namanya perang udara, apa namanya pesawat, pertempuran udara antara Inggris dengan Australia, mereka tulis di sini. Ilmu pengetahuan tentang ada bintang berekor dengan teropong, mereka juga tulis di sini. Berarti kan hebat ya kan perempuan, minat mereka kepada itu ya. Jadi ilmu sains ya, sains muncul di sini, ketertarikan. Jadi kan nggak dibatasi kalau perempuan itu di koran-koran perempuan hanya untuk resep-resep masakan ya, cara bikin, cara menjahit baju ya. Itu kan sebetulnya mengkerdilkan ya perempuan. Tapi kalau kita lihat tidak. Dan judul-judulnya zaman baru gitu. Ya. Dan mereka bilang ini menunjukkan bahwa mereka membaca pers dunia. Mereka bilang begini, zaman baru dalam beberapa surat kabar Belanda, seorang jurnalis yang pernah dapat kesempatan bertemu dengan putra mahkota raja Denmark dan seterusnya. Jadi kan ini dapat mereka dari koran-koran luar negeri. Mereka baca dan mereka memberikan respon terhadap itu yang saya katakan tadi. Ya. Dengan kapal terbang dari Amsterdam ke Betawi. Pada waktu itu berita besar itu. Ya naik pesawat dari Amsterdam ke Betawi, ya kan? Nah, berapa ongkosnya dan mereka bermimpi juga untuk bisa begitu. Tetapi ada anak hilang juga diberitakan. Gitu. Anak hilang. Kemudian siapa perempuan-perempuan yang menyumbang majalah ini, dibikin namanya di sini. Donatur langganan dia, karena ini harganya 3 bulan sekali, ini 3 bulan harus langganan baru dapat. Nah, siapa yang udah kirim uang, dia letak di sini. Jadi misalnya ini ada misalnya Tengku Hamulah di 50, ya Tengku Sapiah di Tebing Tinggi gitu, dicantumkan di sini. Ya, tapi ini memperlihatkan mereka juga berusaha untuk menghimpun kekuatan dari segi ekonomi untuk keberlangsungan surat kabar ini. Jadi Pak Iwan, kira-kira ada keinginan nggak dari Pak Iwan sendiri ya kan? Mungkin sudah mengetahui bahwasanya dulu kita punya koran yang diinisiasi atau diterbitkan oleh para jurnalis perempuan. Ini untuk FJPI ini ya kan? Mungkin ada kolaborasi nanti Nanti begitu. kolaborasi buat koran sendiri kan sekarang kan nggak harus dicetak. Media Kan? Tapi online. mungkin bisa online ya kan Pak? Ada harapan nggak? Itu mereka yang sebetulnya dunia mereka lagi. Gimana Kak Anggi? Tetapi Siap begini, saja, saya hanya memberikan inspirasi saja ya, bahwa dan kami melakukan beberapa kajian ya. Dari 2013 misalnya di jurusan sejarah Universitas Negeri Medan, misalnya perempuan bergerak itu sudah ditulis ya. Jadi 2013 berapa tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu kami sudah melakukan penelitian dan Anggi juga banyak juga membaca ini. Jadi kami memberikan sumber inspirasi. Misalnya ini gerakan perempuan melalui surat kabar perempuan bergerak di Medan 1919. Ini skripsi Lija Tanura. Ya. Yang tulis pun perempuan juga. Perempuan. Namanya Liza, Pak. 2013 ya, Lija Tanura. Yang ini interpretasi isi surat kabar Suara Ibu 1932 terbitan Sibolga Sumatera Utara. Yang nulis Sela Grapica Sari. Perempuan juga. Iya, 2013. Jadi 10 tahun yang lalu kita sudah mengumpulkan ini dan sekarang kita berusaha terus mencari surat kabar lama untuk ditulis dan menjadi sumber inspirasi bagi gerakan
kalau dari sini mendapat inspirasi, kenapa 100 tahun yang lalu ada Ada suatu gerakan seperti kabar. itu? Kenapa nggak kita membuat sebuah media baru yang tadi ya, yang tidak harus cetak karena itu besar biayanya. Apakah online? Saya nggak tahu, mungkin bisa ditanya ke Anggi apa mereka sudah punya, apakah website khusus perempuan bergerak masa kini gitu ya kan? Yang 100 tahun yang lalu leluhur jurnalis Mereka, itu sudah membuatnya. bergerak ya Hanya dengan kita segala mengulang keterbatasannya. saja, ya kan, Pak Iwan? Ya. Hanya mengulang Iya, kesuksesan saja, iya. ya kan? Ya, dan mungkin kan zamannya nggak perlu lagi kesana kemari ya kan Enggak, gitu ya. semua sudah. Ya, oke. jadi ini sebetulnya peluang untuk mendirikan pers sendiri yang 100 tahun yang lalu sudah dinikmatin oleh para jurnalis perempuan, sekarang lebih besar peluangnya untuk membuat sendiri. Tapi saya mengatakan tadi, nanti bisa diklarifikasi ke Bu Anggi, saya belum menemukan koran perempuan yang berita ya, kecuali koran perempuan seperti ya majalah seperti Kartini tentang perempuan, bintang film yang begitu-begitu ya, passion itu banyak ya kan. Tetapi yang berita, yang pemikiran, saya belum menemukannya. Nanti bisa diklarifikasi. Nah, apakah di masa depan FJPI ini ya bisa menjadikan Wadah untuk inisiasi. riset-riset lama ini, riset-riset tentang koran lama ini menjadi pemicu ya, pelecut mereka untuk bisa, kita bisa buat kok. Nah, ini Oke, kita Ya, tunggu nanti nanti dari- didorong Kita oleh tunggu abang dari- reporter kita ya. Oke, Baik, kita ini udah di ujung. sudah di ujung ya, nggak sudah terasa ya terasa. Bang Andika. Oke. 1 jam 60 menit sudah berlalu nampaknya ini ya. Oke, kalau gitu mungkin kita minta closing statement juga dari Iya. Kak Anggi. Kalau mungkin pertanyaan dari Widya Kak Anggi terakhir, bagaimana kemudian dari FJPI menguatkan peran perempuan Kak Anggi dalam dunia jurnalistik kita, dalam dunia pers kita? Silakan Kak Anggi. Iya, tentu yang pertama itu kita menguatkan wawasan ya juga kepada jurnalis-jurnalis perempuan, ini yang paling penting gitu, karena kita ini kan perempuan karena beban ganda tadi tuh jarang abis liputan tuh jarang nongkrong. Iya, benar, udah capek dulu. Karena mikir banyak kegiatan lagi. Kalau yang jurnalis laki-laki kan masih sering nongkrong Iya, di kafe, betul, di apa. Artinya ketika kita berkumpul itu kan sering diskusi, sharing bersama isu apa dan sebagainya. Nah, karena kita jarang tidak punya banyak waktu lah gitu dibanding jurnalis laki-laki. Jadi kita sering rutin melakukan diskusi gitu. Nah, kalau FJPI sendiri memang kita tidak punya korannya, tapi untuk menelurkan gagasan dan pikiran kita itu kita punya media online gitu. Oke, Memang ada masih media official kita gitu ya, FJPIindonesia.com. Nah, di situ juga kita banyak menulis hal-hal menyinggung tentang isu-isu perempuan dan sebagainya gitu di situ. Tapi kalau untuk media perempuan yang sekarang kritis itu di beberapa teman-teman di Jakarta ya memang masih, kalau Sumut mungkin FJPI lah kita harapkan nanti ke depan bisa semakin semakin rutin untuk menulis dan juga semakin berkembang isu-isunya gitu. Jadi kalau di Jakarta itu ada konde.co. Kondidor. Iya, itu isu-isu perempuan yang kritis, baik tentang mulai dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan sebagainya itu mereka gulir, iya, karena memang teman-teman lebih dekat ke pusat pemerintahan juga gitu, jadi isu-isunya juga lebih banyak berkembang. Juga ada Mahdalin. Nah, Mahdalin itu juga media perempuan yang cukup kritis sekarang gitu, cukup isu-isu perempuan juga banyak ditulis di media mereka gitu, yang lebih mengangkat pemikiran perempuan yang dibalik gitu. Kalau sebelumnya itu lebih banyak, mungkin kalau Femina, Kartini dulu itu kan banyak, hampir katakanlah 60%-nya itu domestik, masih ya lifestyle ya, kuliner dan sebagainya, masakan gitu. Tapi kalau ini tidak gitu. Jadi mereka lebih banyak menggugat kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya. Kita Mungkin tunggu inovasi dari iya, FJPI ya. FJPI Indonesia ke depan kita harap seperti itu nanti. Oke, baik. konsepnya. Mungkin dari Pak Ikhwan closing statementnya. Saya ingin mengingatkan saja bahwa intelektualisme ya perempuan ya, sudah tumbuh lama sekali di Indonesia. Tidak hanya karena koran perempuan ini, mereka juga menjadi penulis-penulis yang hebat di koran-koran umum, di koran-koran ya, laki-laki ya, muncul penulis-penulis yang sampai sekarang belum banyak diungkap. Mereka juga menulis karya-karya sastra yang luar biasa ya. Puisi, cerita pendek itu perempuan. Ya, ini tadi di koran ini ada banyak perempuan juga mau mengekspresikan dirinya di dalam literasi sastra. Jadi dengan membaca sejarah ya, kita bisa melihat bahwa kita sebetulnya bukan memulai sesuatu yang baru, dan jangan-jangan kita juga ketinggalan dibanding perempuan-perempuan intelektual di masa lalu gitu. Jadi saya ingin supaya tulisan-tulisan para perempuan di zaman sebelumnya, termasuk kemandirian mereka mendirikan surat kabar,
menjadi sumber inspirasi bagi Perempuan perempuan-perempuan, masa kini. terutama para jurnalis Jurnalis perempuan. perempuan. Keren sekali. Baik, tidak terasa pemirsa bahwasanya Markompur kita pada siang hari ini telah di ujung ya kan. Sudah di ujung acara. Ya, kan? Ya, memang benar ya, ternyata Widya, di balik seorang laki-laki yang sukses itu pasti ada satu perempuan. Ini ngomongnya yang baik-baik selalu karena ada yang mendukung. nonton ya. Iya. Tapi di balik laki-laki yang gagal itu biasanya ada dua wanita. Bercanda ya. Kak, Iya. tolong ya Kak. Iya, enggak ini ya, apa namanya, terima kasih ya. Terima kasih Kak Sama-sama. Agi, Pak Iwan juga terima Pak kasih. Iwan, Keren ya kan. sekali. Sampai bertemu kembali kita di Markompur nanti. Oke, ya kan. baik. Baiklah, Sukses mungkin terus. itu saja bisa kami sampaikan kepada para pemirsa. Tetap saksikan Markompur ya kan, karena ada tema-tema menarik yang akan selalu dibahas dalam cara yang berbeda Oke. sambil kita berkompur. Oke, Ya, baik. baik, Kalau silakan mungkin Silakan, Kekos nih, Kak Wira. ketahuan.